Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan untuk menjumpai bulan yang sangat utama, yang mana satu kali bulan Ramadan bisa mengalahkan keutamaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita menjumpai bulan Ramadan, tentunya ini bukan kebetulan Bapak Ibu, tapi ini adalah rahmat Allah, murni hadiah dari Allah. Mari kita pastikan agar kita betul-betul bukan hanya menyelesaikan bulan Ramadan, tapi kita mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita mengaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat yakin Bapak dan Ibu semuanya kuat menjalankan puasa, menahan lapar dan dahaga sejak subuh sampai terbenam matahari. Dan saya yakin juga bahwa banyak di antara Bapak Ibu mampu menahan bukan hanya lapar dan dahaga, mampu menjaga lisan, mampu menjaga pandangan. Tapi sepertinya sedikit dari kita yang kemudian mampu menundukkan hati kita, membersihkan hati kita. Padahal puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan hanya sekedar menjaga dan menahan lisan Bapak Ibu, tapi puasa adalah agar kita mendapatkan takwa. Dan takwa di sini adalah seni interaksi kita kepada Allah. Bukan hanya menundukkan zahir kita, namun bagaimana kita menundukkan batin kita, menyucikan dan membersihkan hati kita. Dan pada kesempatan yang singkat ini Bapak Ibu, marilah kita coba menggali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang puasa Ramadan yang ternyata kalau kita perhatikan sangat erat kaitannya dengan tazkiyatun nafas. Itu bagaimana kita mampu menyucikan hati kita dengan syariat puasa yang agung ini. Yang pertama, yaitu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan, berdasarkan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Para ulama juga menjelaskan maksud iman di sini adalah yakin bahwa puasa itu wajib. Maknanya siapapun yang puasa, walaupun ia selesai dalam satu bulan, lolos puasanya, syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi dia tidak meyakini akan kewajiban puasa Ramadan, maka batal puasanya. Imanan ay imanan biwujubih, yakin percaya akan kewajibannya. Wahtisaban, kemudian ihtisab. Apa itu ihtisab? Para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hanya mengharap pahala dari Allah.
alias ikhlas Bapak Ibu. Maka siapapun yang puasa Ramadan menghadirkan dua hal iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min danbih, maka akan diampuni dosa-dosa taqaddam yang sudah berlalu. Yang umur 50 tahun berarti sudah 50 tahun. Dengan puasa, ketika menghadirkan dua hal ini Bapak Ibu, dosa itu gugur seperti daun-daun kering yang gugur dari pohon-pohon. Masya Allah. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis tentang masalah ampunan di sini, itu disebutkan 3 Pak. Secara singkat akan saya sampaikan Bapak Ibu. Pertama, hadis yang sudah saya sampaikan ini. Barang siapa yang puasa dengan iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah dengan dasar iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya. Ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Anda ingin diampuni dosanya, yang ini merupakan goal inti utama puasa kita. Bukan hanya sekedar banyak tarawihnya Pak. Banyak orang mampu tarawih setiap malam. Bukan hanya sekian kali khatam, bukan. Tapi bagaimana menghadirkan iman dan ihtisab di setiap ibadah kita. 3 hal. Puasa, qiyamul lail, khusus lagi qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Jaminan dosa-dosa seorang hamba diampuni oleh Allah. Satu hal pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya dari madrasah Ramadan apa Bapak Ibu? Yaitu keikhlasan hati. Jadi yang dinilai bukan hanya banyak dan sedikitnya Bapak Ibu. Mari kita belajar ikhlas. Beribadah kepada Allah tidak ada kaitannya dengan pujian orang. Tidak ada kaitannya dengan kedudukan kehormatan kita di tengah-tengah manusia. Bahkan orang-orang yang ikhlas itu ujiannya apa Pak? Tidak mendapatkan apresiasi Bapak Ibu. Makanya orang yang kerja kepada Allah itu orangnya akan tenang, mutmain, sakinah, karena yakin Allah akan membalas. Berbeda kalau kita kerja dengan manusia ya Pak. Kita sungguh-sungguh, tapi pada saat kita capek, tiba-tiba pengawas datang, padahal ketika kita itu enggak ada pengawas rajin, sungguh-sungguh, tapi ketika kita baru saja istirahat, pengawasnya datang. Kita dianggap malas, kita dianggap tidak bekerja, kan gitu. Itu kalau kita kerja dengan manusia. Tapi orang yang kerja dengan Allah, kerja untuk Allah, tidak akan pernah kecewa. Ya, apapun kondisinya, fa innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Kuncinya takwa dan sabar. Ini ucapan Nabi Yusuf, Pak. Ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika di hadapan saudara-saudaranya, barang siapa yang bertakwa dan sabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah, takwa dan sabar itu kunci sukses hidup. Maka jangan lihat kepedihan yang kita alami, ujian yang kerap kita menganggap sudah di luar kemampuan kita. Maka Nabi Yusuf sampai puncak kemuliaan, menjadi Nabi Rasul, menjadi gubernur besar di Mesir. Itu prosesnya luar biasa. Saudaranya hasad pada dia, dicemplungkan ke sumur, dipenjara, dicambuk Pak. Kalau tidak melalui itu mungkin tidak menjadi sosok Nabi Yusuf yang mulia itu Bapak Ibu. Makanya masing-masing kita mungkin nggak menyangka hari ini kita berada di posisi ini. Saya juga nggak menyangka saya seperti ini hari ini, nggak menyangka Bapak Ibu. Maka kuncinya adalah takwa dan sabar. Takwa, seni kita bergaul kepada Allah, taat, meninggalkan maksiat. Sabar bagaimana kita selalu ridho dan bersyukur atas setiap keputusan Allah. Baik Bapak Ibu, ini poin yang pertama ya. Jadi tazkiyatun nufus, membersihkan hati terkait dengan puasa Ramadan, bukan hanya amal zahir yang kita perbanyak. Ayo koreksi hati kita. Yang mana hari ini kita di akhir zaman, hati kita sering kecanduan, namanya apa? Kecanduan validasi. Kalau tidak ada tepuk tangan, kita tidak puas. Kalau tidak dipuji, meradang. Ini penyakit yang bisa masuk ranah ruhiyah ibadah, dan ini membahayakan. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua, satu ayat yang terkait dengan syariat puasa atau terkait dengan bulan Ramadan, firman Allah pada surat Al-Qadar ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Di malam Qadar, Qadar di sini memiliki dua arti. Yang pertama, Qadar artinya adalah kemuliaan. Qadrun itu kemuliaan, Pak. Maka malam tersebut adalah malam kemuliaan. Kemuliaannya seperti apa? Amal ibadah yang dilakukan pada malam hari itu lebih baik daripada ibadah dilakukan selama 1000 bulan. Maka siapapun yang menghidupkan malam tersebut, baik yang i'tikaf, yang tidak i'tikaf, yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan hari ini mungkin ada sedikit masalah ya Pak. Kenapa masalahnya? Ramadannya penetapan awalnya beda Ustadz. Nah ini menjadi tantangan kita. Dan kita yakin tentunya nggak mungkin awal Ramadan tuh ada dua tuh nggak mungkin. Satu baru dua tuh nggak mungkin. Pasti 1, 2, 3. Cuma kan nggak ada bocoran dari Allah. Yang benar adalah yang ikuti bulan global. Kan nggak ada bocoran tuh. Bapak Ibu pernah nggak dengar firman Allah bocoran tiba-tiba ada suara? Kan nggak ada. Maka itu satu sisi memberikan ruang kepada saudara kita agar kita berlapang dada. Tapi satu sisi ini ujian kita. Ini malam Lailatul Qadar bagaimana nih? Maka hidupkanlah malam Lailatul Qadar menurut dua versi. Jadi malam Lailatul Qadar kan malam-malam ganjil. Kalau tidak mampu menghidupkan seluruh malam ganjil di 10 malam hari terakhir, minimal malam 27. Banyak para sahabat mengatakan inilah malam yang paling diharapkan adanya Lailatul Qadar. Pastikan malam 27 menurut versi ini dan versi itu Pak. Setidaknya 2 malam kita hidupkan. Insya Allah kalau memang betul-betul malam 27 kita dapat insya Allah. Nah di sini Al-Qadar artinya apa? Kemuliaan. Kemudian yang kedua, Al-Qadar artinya takdir. Karena memang takdir para hamba itu Bapak Ibu, takdir tahunan. Kalau takdir seluruh hamba itu sudah ditulis di Al-Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ketika Allah menciptakan kolam pena, tulis apa yang saya tulis wahai Rabb, tulis takdir seluruh makhluk hamba-hambaku ya sampai hari kiamat. Sudah ada Pak. Namun takdir tahunan itu diambil dari Allahul Mahfud, diberikan kepada malaikat yang memegang catatan-catatan takdir dalam 1 tahun. Makanya takdir itu 1 tahun ditulis semuanya Pak. Siapa yang akan mati di tahun yang akan datang sudah ditulis oleh Allah. Sudah ada dipegang oleh malaikat. Masya Allah. Siapa yang mendapatkan rezeki ini, ya si fulan mendapatkan jatah sekian. Siapa nama-nama si fulan yang sudah digariskan bahwasanya ia tidak menjumpai Ramadan yang akan datang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus betul-betul semangat ya Pak. Bisa jadi tarawih kita tahun ini tarawih terakhir. Ramadan kita tahun ini Ramadan terakhir. Siapa yang menjamin kita untuk bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya? Enggak ada yang menjamin. Waktu itu milik Allah. Malam Lailatul Qadar selain malam kemuliaan adalah malam takdir. Maknanya apa dengan tazkiyatun nafs? Apa korelasinya? Puasa mengajarkan kita untuk senantiasa ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Ridho, rela, tidak mengumpat, tidak membenci apa yang menjadi keputusan Allah. Kesabaran, keridhaan itu menentukan kedudukan seorang mukmin, seorang hamba Bapak Ibu. Ada orang mungkin ibadahnya terbatas, yang wajib, yang sunnah, kadang dilakukan, kadang tidak, tapi hatinya Masya Allah. Kata orang Jawa apa Pak? Semeleh hatinya. Ya, trimo ing pandum kata orang Jawa. Ini keputusan Allah. Tidak ada kewajiban saya kecuali ridho. Allah yang menentukan. Kita diperintahkan ikhtiar dan menyiapkan hati untuk syukur dan sabar. Itu kewajiban kita. Ya Bapak Ibu, yang desain siapa semuanya? Allah. Kapan jadwal kita sehat, kapan jadwal kita sakit? Siapa yang tahu? Kita enggak tahu. Maka tugas kita apa? Menyiapkan hati untuk bisa syukur dan sabar. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu punya resep yang sangat menenangkan. Beliau mengatakan, tidak ada satu pagi yang aku hadapi, ya, kecuali aku sudah siapkan hati untuk ridho dengan takdir Allah. Jadi tidak ada satu pagi yang membahagiakan, kata beliau. Tidak ada satu hari yang paling membahagiakan hidupku kecuali hatiku sudah aku siapkan untuk ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Bapak Ibu orang yang hidupnya sederhana, mungkin bukan
bukan seorang ustadz. Ya, membaca Al-Quran bisa jadi tidak begitu lancar. Pekerjaannya ya biasa-biasa saja, nggak ada prestis-prestisnya. Tapi ketika ia berserah diri pada Allah, ya Allah, aku ridho dengan setiap apa yang kau putuskan, Masya Allah. Ya, seperti seorang laki-laki ya. Saya pernah lihat videonya, itu seorang laki-laki dari Palestina, Bapak Ibu, diuji oleh Allah. Anaknya meninggal, istrinya wafat, orang tua semua habis, Pak. Sambil membopong anaknya dalam keadaan sudah menjadi jenazah nih, anak ini. Dia mengatakan, ya Allah, silahkan kau ambil apapun dan siapapun dariku ya Allah. Yang penting engkau ridho terhadapku. Inilah iman Bapak Ibu. Inilah iman yang sesungguhnya ketika hati kita ridho kepada Allah. Kita sedang mengucapkan apa? Raditu billahi robba. Aku ridho kepada Allah. Aku ridho kalau Allah itu menjadi Rabbku, menjadi Tuhanku. Kadang banyak orang mengucapkan kalimat ini namun sedikit yang memahami maknanya. Ridho di sini ridho terhadap hukum Allah, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlatih ya, Pak. Kalau mendapatkan kebahagiaan senyum, kalau mendapatkan sedihan sabar, syukur-syukur bisa senyum, tapi itu tingkatan tinggi, sulit rasanya. Ya, ini bagian yang kedua tentang tazkiyatun nufus di dalam bulan Ramadan, di balik syariat puasa bulan Ramadan. Insya Allah kalau kita memahami konsep ini, Pak, hati kita tenang. Karena tidak ada sesuatu yang diambil oleh Allah kecuali Allah akan mengganti, baik di dunia maupun di akhirat. Kita yakin dengan semua yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dada kita semakin lapang menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Kita akan qanaah dengan apa yang dibagi oleh Allah untuk kita. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Ada sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat wasatiyah, Pak. Sifat wasatiyah ini sifat pertengahan. Saya bacakan satu hadis terkait dengan bulan Ramadan. Disebutkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan, naha 'anil wisal, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Nabi Muhammad melarang untuk puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung, Pak. Ketika tiba maghrib, tidak segera berbuka, tapi malah lanjut. Itu wisol. Kalau puasa setiap hari, namun dengan pola yang normal, sahur buka, itu puasa dahar namanya. Puasa tahunan, dahar setahun penuh. Kalau puasa wisol, puasa tapi nyambung, ketika waktu berbuka tidak segera berbuka. Rasulullah melarang seperti itu. Karena itu sifat atau sikap yang berlebihan, melampaui batas, dan Allah tidak suka segala sesuatu yang melampaui kadar yang lazim. Kemudian para sahabat bertanya, innaka tuwasil ya Rasulullah, tetapi engkau melakukan wisol, engkau sendiri melakukan. Di antara kebiasaan Nabi kalau maghrib terkadang tidak berbuka, Pak. Wisol, Rasulullah melakukan wisol. Nanti menjelang subuh baru makan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inni lastu kahayatikum, inni ut'amu wa usqa. Sesungguhnya aku itu tidak seperti kalian keadaannya, sesungguhnya aku itu diberi makan dan minum. Ini Rasulullah. Para ulama menjelaskan apakah Rasulullah SAW diberikan makan dan minum secara nyata oleh Allah? Jawabannya tidak. Jadi Rasulullah SAW tidak makan dan minum, tapi beliau fokus untuk munajat dan dzikir kepada Allah sehingga lupa akan makan dan minum. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, Pak. Orang yang fokus dzikir, tenggelam dalam dzikirnya, lupa makan minum. Dan ini menjadikan saya teringat satu peristiwa nanti di akhir zaman, Pak. Hadis sahih mengabarkan kepada kita, nanti menjelang Dajjal muncul akan terjadi peristiwa-peristiwa yang menggetarkan. Salah satunya adalah akan terjadi 3 tahun masa kekeringan. Hadisnya sahih. 3 tahun masa kekeringan sebelum Dajjal itu muncul. Maka kalau 3 tahun masa kekeringan belum ada, Dajjal nggak akan muncul. Itulah rentetan daripada akhir zaman, peristiwa akhir zaman. 3 tahun dimulai dari tahun pertama, ya, ditahan 2/3 hujan. Dan tahan 2/3 tanaman untuk tumbuh, ditahan oleh Allah. Kemudian tahun kedua setengahnya
Kemudian tahun ketiga total tidak ada, kemudian hujan yang turun, tidak ada tanaman yang tumbuh. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya hari itu, Pak. Banyak hewan-hewan yang mati, manusia kelaparan, krisis ekonomi, kegaduhan di mana-mana. Ya, yang akhirnya mereka para ulama mencari solusi. Akhirnya Allah memberikan ilham sebagian ulama untuk umrah dan membaiat Imam Mahdi di sisi Ka'bah. Panjang kalau kita cerita akhir zaman. Namun peristiwa itu kemudian menjadikan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau hari itu tidak ada air hujan, tidak ada tanaman, lalu manusia hidup dengan apa, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan tasbih, tahmid, tahlil, zikir para hamba pada waktu itu yajri majra ta'am, fungsinya seperti makanan. Maknanya apa? Kesimpulan besarnya bahwasanya siapapun yang hari ini sudah memulai untuk menjadi ahli zikir, yang bisa fokus dengan zikir sampai zikirnya itu bisa melupakan lapar dan dahaga, maka orang itulah orang yang selamat kelak di akhir zaman. Masya Allah ya Bapak Ibu. Nah, ini bukan bagian yang kita bahas tentunya, namun satu poin tadi bahwasanya syariat puasa mengajarkan kita pertengahan ya Pak. Makanya kalau kita ngaji tauhid, ngaji akidah, pasti sepanjang sejarah sejak zaman Nabi ada golongan yang melampaui batas, ada golongan yang meremehkan. Ada golongan khawarij yang suka ngafirin orang, suka ngafirin ahli kiblah maksudnya. Ada orang yang kemudian bermudah-mudahan dengan maksiat, yang penting iman dalam hati. Walaupun maksiat sebesar apapun maka tidak menggoyahkan iman. Kan contoh-contohnya kecil ada di masyarakat kita. Ibu-ibu kita ajak untuk menutup aurat ya Pak ya. Mbak, tutup auratnya. Ah, yang penting saya menjilbabi hati saya Pak Ustadz. Banyak nggak kayak gitu? Fokus menjilbabi hati. Bapak pernah jumpai nggak toko-toko baik offline ataupun online yang jual jilbab hati? Nggak ada kan? Ya syariat. Ya, yang penting hatinya. Ayo sholat, yang penting baik. Banyak orang sholat yang suka yang gibah, nyakitin orang, kan gitu. Satu sisi ada irisan benarnya tapi salah. Sholat kewajiban, berbuat baik kewajiban. Ngapain puasa, kan gitu kan? Yang penting kita tuh baik. Kenapa Pak harus pakai kerudung? Yang penting kita tuh sopan. Itu kan baik sekali itu. Kalau kita nggak ngaji Bapak Ibu, ini syubhat yang bisa menggeser keimanan. Hati-hati Pak. Ya makanya sikap berlebihan tidak boleh. Bahkan dalam syariat puasa, kalau orang puasa Bapak Ibu dengan puasa menjadikan dia itu malah sakit parah bahkan meninggal, nggak boleh puasa. Batalkan puasa, ganti di hari yang lain. Sakitnya nggak akan sembuh, ini vonis dokter, berarti fidyah. Kan gitu. Kan bedanya berarti itu. Kalau orang sakit menahun tidak ada harapan sembuh, seperti orang tua sepuh yang nggak mampu puasa, fidyah. Sehari berarti 1 mud. Tiap hari ditinggalkan puasa 1 mud. 1 mud itu 675 gram. Ya, antara 6 sampai 7 ons. Keluarkan makanan setiap hari ia meninggalkan puasa. Ya, makanya barakallahu fikum, ini bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu meninggalkan ada 2 rincian, ini fikih. Orang yang mampu puasa ya, meninggalkan puasa tanpa uzur. Meninggalkan puasa tanpa uzur. Maka wajib mengganti di hari di luar Ramadan dan disegerakan, wajib disegerakan. Kalau orang itu nggak ada alasan apapun nggak puasa, nanti di bulan Syawal jangan sibuk puasa Syawal. Puasa itu dulu, kamu meninggalkan Ramadan tanpa uzur. Ya. Kemudian kalau setelah Ramadan baik punya kesempatan untuk membayar atau tidak, maka itu dianggap hutang. Ketika mati belum sempat membayar, baik sudah diberikan kesempatan misalnya pada Ramadan diberikan kesehatan, masih ada kesempatan bayar, atau tidak punya kesempatan akhir Ramadan mati kan nggak ada kesempatan, tapi karena meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan dianggap hutang oleh Allah. Maka bagi ahli warisnya ada pilihan 2, memuasakan dia, man mata wa alaihi shaum, barang siapa yang mati dan punya hutang puasa dia dianggap punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh walinya ahli warisnya, atau membayar fidyah. Punya 2 pilihan. Sedangkan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, tapi udur Pak, punya udur, kena safar, aslinya mampu, tapi safar misalnya, tidak puasa. Ya, kemudian setelah Ramadan dia punya waktu, Syawal sehat, ya Dzulqa'dah sehat, tapi belum puasa, meninggal, dia nanti punya waktu untuk membayar, maka dianggap hutang Bapak Ibu, maka bagi ahli warisnya bedanya 2, tadi sama. Tapi orang yang puasa, enggak puasa, karena udur, penghujung Ramadan meninggal atau pertengahan Ramadan meninggal. Dia punya utang puasa kemarin safar enggak puasa. Berarti dia punya kesempatan bayar kan?
maka tidak dianggap hutang karena tidak berikan kesempatan oleh Allah. Maka sebagian orang salah itu, mati di pertengahan Ramadan, berarti punya hutang 15 sebelum, ya dia mati suruh puasa, Pak, nggak mungkin kan? Maka hari-hari yang ia tidak jumpai karena meninggal jangan dipaksa mayit puasa, itu tidak dianggap hutang. Ini pentingnya fikih Bapak Ibu. Maka ayo kita ngaji, semangat. Tazkiyatun nafasnya, ayo kita bersihkan hati. Akidahnya ayo kita luruskan. Ibadahnya, fikihnya, hukumnya, Masya Allah. Kalau kita bisa menggabungkan semuanya, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dua golongan, orang beriman dan orang yang memiliki ilmu. Saya kira cukup Bapak Ibu. Sudah jam 1. Mungkin kalau ada satu pertanyaan boleh. Masih ada 3 menit. Kalau mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak, kita berharap tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya taufik ya Pak, kekuatan untuk menyelesaikan bulan Ramadan. Allah menerima amal-amal soleh kita semuanya, dan kita juga dijumpakan dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.